Di tengah harga bahan pokok yang mahal, di jagat media sosial ramai tren 10.000 di tangan istri yang tepat. Meski dikemas dengan cara yang menghibur dan juga menantang, namun tren ini justru menuai kontra dan dianggap menormalisasi keterbatasan ekonomi. Kompas Bisnis memakai data resmi dari Garis Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2025 adalah sebesar 609.000 per kapita atau per kepala tiap bulan atau sekitar 20.000 per hari. Berikut liputannya untuk Anda. Dikasih uang belanja 10.000 per hari tapi masih bisa ditabung. Kira-kira ini termasuk istri yang tepat belum ya? Gimana saudara, familiar ya ungkapan tadi? Jadi memang kalau di medsos ini lagi viral, tren 10.000 di tangan istri yang tepat. Ada sih beberapa netizen yang ikutan tren ini dan menunjukkan uang 10.000 bisa dibelanjakan untuk beli kangkung, tempe, dan bahkan ada sisanya untuk ditabung. Tapi di sisi lain, netizen juga ini ada yang kontra. Mereka menyoroti soal nilai gizi dan juga sisi tanggung jawab seorang suami sebagai pencari nafkah. Tren 10.000 di tangan istri yang tepat memantik polemik di media sosial. Ada yang menjadikan ini lelucon, namun banyak yang mengakui ini bisa menjadi renungan sosial di tengah ekonomi sulit. Menurut Anda, uang Rp10.000 untuk belanja harian istri ini make sense nggak? Atau justru ini sudah mengarah ke kekerasan finansial, bahkan toxic positivity? Coba deh, kita gali dulu dari perspektif perempuan. Suaminya harusnya punya effort lebih sih, masa 10.000 ya, itu toxic positivity banget, apalagi kalau dipuji-puji ya, istrinya 10.000 harusnya sih. Ya suaminya sih yang merasa malu nggak sih harusnya? Iya sih, toxic positivity banget. Sebenarnya istri yang tepat itu apa gitu kan, standarnya seperti apa, idealnya bagaimana gitu, dan itu tertulis di mana gitu, di tangan istri yang tepat gitu. Jadi nggak usah lah pakai kata-kata yang istri yang tepat itu, karena kata tepat di setiap orang itu beda. Kalau memang kamu tidak bisa memberikan 10.000, tidak bisa memberikan lebih dari 10.000 ya, kayaknya kamu bukan orang yang tepat. Gitu aja. Nah itu dia kalau dari sisi perempuan. Gimana kalau perspektif laki-laki? Kira-kira Rp10.000 ini cukup gak sih untuk belanja istri sehari? Sebagai suami yang baik itu harus mencukupi segala kebutuhan istri. Kalau 10.000 untuk satu hari masak, kalau sebagai anak kos atau anak kuliah sekolah itu masih bisa untuk satu orang untuk beli nasi bungkus. Tapi kalau untuk istri sekeluarga, beras pun sekarang 1 kilo 15.000 ya yang bagus ya. Kalau untuk 10.000 mungkin hanya bisa beli minyak pun itu nggak sampai 1 liter ya. Jadi menurut saya itu merupakan kekerasan finansial sih sebagai suami kepada istri. Impossible. Kalau istri bisa hemat tuh salah satunya kekerasan sih. Kalau sebagai suami harusnya semuanya kebutuhan istri bisa dicukupi. Karena menurut saya tuh uang istri itu ya uang istri, kalau uang suami itu juga uang istri. Kalau kita tarik dari data BPS, saudara, Garis Kemiskinan Nasional per Maret 2025 itu sebesar 609.160 per kapita per bulan. Jadi kalau dihitung pengeluaran hariannya itu sekitar 20.305 per kapita per hari. Jika pengeluaran seseorang atau rumah tangga ini berada di bawah nilai Garis Kemiskinan Nasional, maka seseorang atau rumah tangga itu bisa dikategorikan miskin. Lama-lama saya jadi overthinking nih saudara, jangan-jangan tren ini sebenarnya menunjukkan permasalahan struktural yang lebih besar, yakni betapa kerasnya masyarakat ini mencoba untuk menahan konsumsi mereka, sampai-sampai harus mengorbankan kesehatan dan keharmonisan keluarga. Renata Panggalo, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Fenomena konten media sosial bertajuk uang 10.000 di istri yang tepat menuai pro dan kontra. Meski dikemas dengan cara yang menghibur dan juga menantang, namun sebenarnya apakah tren menjadi fenomena kekerasan finansial atau dikenal dengan financial abuse? Kita tanyakan kepada perencana keuangan sekaligus CEO Zap Finance, Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi. Ya Mbak Prita, ini 10.000 di tangan istri yang tepat. Kalau di tangan saya paling cuma jadi batagor sebungkus Mbak. Ini kira-kira benar-benar bisa buat makan nggak? Setuju nggak kira-kira 10.000 itu cukup untuk makan? Dan apa sih bedanya irit sama pelit gitu?
Baik, jadi kalau kita mau melihat ini dari konteks budgeting yang baik itu pertama kita harus paham domisilinya adanya di mana. Yang kedua, jumlah tanggungan dari satu rumah tangga itu ada berapa orang. Dan yang ketiga, penghasilan dari pencari nafkah utama itu sebenarnya berapa sehingga merasa bahwa 10.000 atau artinya 300.000 satu bulan adalah hal yang sangat wajar karena logikanya kalau kita berbicara budgeting, biaya hidup rumah tangga itu biasanya memakan 50% ini minimal dari penghasilan pencari nafkah. Artinya kalau memang 300.000 satu bulan, kemungkinan besar penghasilan pencari nafkah itu ada di angka mungkin 1 hingga 2 juta rupiah kalau kita tambahkan listrik dan lain-lain lagi. Nah, apakah ini memang kondisi yang bisa digunakan oleh semua orang di setiap rumah tangga termasuk tempat tinggalnya? Tentu saja tidak. Sehingga konteks 10.000 di tangan istri yang tepat setiap hari itu tidak berlaku untuk semua orang. Lalu kalau ditanya apakah ini artinya irit atau ini artinya pelit, maka kita harus kembali lagi. Irit itu artinya kita berhasil mencari alternatif pengeluaran yang paling ekonomis namun tetap bisa memenuhi kebutuhan. Sedangkan pelit artinya kita memiliki uangnya, kita memiliki kemampuannya, tetapi kita memilih untuk hidup susah-susah, bahkan mungkin kalau misalnya kita pakai analogi sepatu gitu ya, sepatunya itu sudah rusak, tetapi dia nambel terus padahal memiliki kemampuan untuk membeli yang baru. Kira-kira itu bedanya. Oke, jadi tergantung ya kalau misalnya penghasilannya masih ada tapi tetap 10.000 per hari ya namanya pelit gitu ya Mbak Prita ya. Tapi Betul kalau sekali. BPS ini bilang kalau garis kemiskinan per bulan itu 600 ribuan, maka kalau 10.000 sehari buat keluarga ini bisa disebut miskin ekstrim nggak Mbak? Baik, jadi saya tentu aja namanya sosial media itu kan banyak clickbaitnya ya. Kita kan juga nggak paham nih. Kecuali kalau misalnya bisa disampaikan, oke 10.000 ini kemudian dapat bahan pangan apa, menjadi menu apa saja dan konsisten selama satu bulan. Jadi bukan satu hari aja. Misal dibilang bisa dapat tempe, kangkung dan mungkin beras gitu ya. Pertanyaannya tempe, kangkung, beras ini buat makan apa? Makan siang, makan malam? Apa artinya makan siangnya cuma sama tempe, makan malamnya sama kangkung? Apa gimana gitu loh? Karena ini yang sebenarnya informasinya yang tidak jelas. Jadi kalau menurut saya sebetulnya mungkin kita tidak perlu mengambil pusing atau melakukan terlalu deep apa ya istilahnya research terhadap hal ini karena unless memang si pembuat konten bisa memberikan semua data itu dengan gamblang dalam satu bulan bisa dapat apa saja, berapa porsi untuk berapa orang dan ingat kebutuhannya tanggungannya usia berapa itu yang pasti memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Nah baru deh kita bisa bicara lebih lanjut lagi. Oke, ini kan hanya satu sisi gitu ya Mbak ya, dia hanya bilang belanjanya sekian, tapi kita nggak tahu di belakangnya seperti apa, jangan-jangan hanya konten saja. Tapi kalau ternyata emang benar nih Mbak, dari masyarakat yang kami wawancarai, ini ada yang bilang kalau emang benar-benar terjadi gitu ya 10.000 sehari aja, ada yang bilang ini bentuk financial abuse atau kekerasan finansial dalam rumah tangga yang diromantisasi. Nah sebenarnya apa sih Mbak ciri-ciri kekerasan keuangan dalam rumah tangga? Bagus ini sekali pertanyaannya ya. Jadi World Health Organization atau WHO itu mengatakan bahwa financial abuse artinya terjadi pengendalian terhadap sumber daya ekonomi keluarga yang membuat salah satunya alias ada korban kehilangan kemandirian finansial dan jadi tuh terpaksa bergantung pada si pelaku financial abuse. Nah dalam konteks rumah tangga apa aja nih yang mungkin terjadi? Pertama, salah satu menguasai seluruh penghasilan pasangan. Artinya satu penghasilan ini diserahkan pada satu orang pasangan dan tidak ada transparansi dalam penggunaannya. Yang kedua, melarang pasangan bekerja atau berpenghasilan sehingga korban akan sangat bergantung finansialnya pada pelaku. Yang ketiga, membatasi akses terhadap keuangan. Misal PIN tidak boleh disebar atau punya kartu ATM hanya dipegang satu orang atau akses ke aplikasi keuangan keluarga itu hanya dipegang satu orang tanpa mau diberikan kepada yang lain. Lalu yang keempat di sini ada menyembunyikan informasi keuangan seperti tidak jujur atas jumlah penghasilan, jumlah utang atau bahkan bantuan kepada keluarga inti dari pasangannya gitu. Dan yang terakhir membebani korban dengan tanggung jawab finansial tidak adil. Jadi konteks 10.000 setiap hari ini itu sebenarnya masuknya ke yang paling terakhir karena banyak orang yang merasa wah tidak adil diberikan 10.000 setiap hari untuk makan 3 kali sehari tanpa kejelasan ini kota mana, kemudian berapa orang dan sepertinya kalau tidak mampu artinya orang lain gitu yang salah. Kira-kira seperti itu.
Oke, baik. Ini kan banyak sekali jenisnya kekerasan keuangan dalam rumah tangga. Tapi kalau kita ngomongin soal kekerasan yang lain, mungkin orang bisa, oke, saya mau lapor polisi, saya mau ke Komnas Perempuan. Tapi kalau seseorang kemudian terkena korban kekerasan finansial dalam rumah tangga, ini cari bantuannya kemana, Mbak Prita? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia itu harapannya mungkin bisa datang ke lembaga bantuan hukum atau misalnya ke komisi-komisi yang memang bisa membantu kaum perempuan. Karena biasanya financial abuse itu yang terjadinya tuh korbannya perempuan. Walaupun belum tentu seperti itu ya, bisa juga sebaliknya. Kemudian juga mungkin kalau di kota-kota tempat kita tinggal ada bantuan psikolog atau Women's Crisis Center. Nah, mungkin kita bisa bercerita ke situ. Karena kalau Anda hanya bercerita misalnya ke tetangga yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan keahlian nasihat yang memang mumpuni, itu malah bahaya, malah bisa jadi mungkin gibah atau aib rumah tangga malah kebongkar kemana-mana. Oke, baik. Jadi bantuan-bantuan itu tadi yang kita perlukan ya. Terus kemudian Mbak Prita, kita tegaskan kembali, ini kalau dari segi tren ini, kita harus bisa bedain nggak sih antara uang belanja rumah tangga dan juga nafkah untuk istri? Misalnya kalau untuk rumah tangga kan buat beli gas, buat beli sayur, lauk gitu ya. Kalau untuk nafkah istri misalnya buat beli skincare atau buat apa, itu harus dibedain nggak sih Mbak sebenarnya? Oke, baik. Jadi kalimatnya ini kan soalnya memang juga again ini another clickbait di hal yang berbeda ya. Katanya bahwa pencari nafkah utama tuh mesti kasih nafkah istri gitu. Tapi seakan-akan tuh nafkah istri ini katanya tuh bisa bisa beragam banget. Padahal konteks dasarnya itu adalah harus memberikan nafkah di mana kebutuhan dasar terpenuhi. Baik itu makan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak. Artinya kalau tadi bicaranya itu adalah skincare. Skincare jenis apa gitu loh. Karena sebenarnya itu bukan termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, itu kan adalah additional tambahan yang mungkin saat ini juga kita perlukan, kira-kira gitu. Nah, pada saat memang dalam rumah tangga melakukan anggaran, maka memang harus dibedakan antara mana nih yang merupakan kebutuhan dasar dari satu keluarga, baik itu makan, minum, kemudian tempat tinggal dan pakaian, dengan additional yang merupakan kebutuhan dari perempuan. Itu dalam hal ini adalah istrinya, apalagi kalau istrinya tidak memiliki kemampuan untuk berpenghasilan sendiri. Maka kalau memang buat istri ini ada kebutuhan tambahan seperti tadi mungkin skincare atau misalnya untuk perawatan lainnya, nah atau kesehatan lah, vitamin gitu ya. Nah ini memang perlu disediakan gitu, tapi jangan di-abuse juga ya, bahwa istilah ini artinya perempuan yang di rumah itu bebas mau belanja apa saja karena itu adalah bagian dari nafkah istri gitu kira-kira. Oke, baik. Terakhir Mbak Prita, ini kan banyak kemudian netizen yang melihat konten ini kemudian ngerasa tertekan, ngerasa tersentil, ngerasa oh saya bukan istri yang tepat dong ya gitu. Bagaimana kemudian menyikapinya nih Mbak, konten-konten semacam 10 ribuan ini kemudian membuat orang-orang jadi merasa insecure, kemudian yang seharusnya menjadi gimana ya cara untuk mengatur keuangan yang benar seperti apa Mbak Prita terakhir? Baik, jadi pada saat kita melihat konten dan membuat kita insecure, artinya konten itu tidak cocok untuk kita, ya unfollow saja. Anda follow konten ataupun akun yang memang bisa membuat diri Anda lebih baik. Dalam hal ini sebagai perempuan, kita bisa lebih mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, kita jadi memiliki kemampuan untuk bisa budgeting dengan lebih bagus lagi. Ingat, living 50, saving 30, playing 20, dan yang terakhir kita bisa berinvestasi supaya mencapai tujuan-tujuan finansial utama bagi rumah tangga kita. Dan semoga Anda semua bisa menerapkan hal ini, tidak memiliki utang konsumtif yang berlebihan, dan memiliki hidup yang sejahtera. Oke, yang penting tadi ya Mbak ya, kalau misalnya kontennya tidak sesuai dan bikin insecure, mendingan skip atau nggak report di not interested. Yang penting tadi menjaga keuangan keluarga sehat, walaupun tidak dengan 10 ribu, itu yang paling penting. Terima kasih Mbak Prita Gozali, maksudnya Prita Gozi, perencana keuangan sekaligus CEO Zep Finance, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi.